Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dengan keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Oke, kita mulai pembahasan hari ini. Interaksi manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu interaksi sosial dan yang kedua interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, apa saja sih perbedaan antara keduanya? Simak baik-baik ya penjelasannya. Kita bahas yang pertama yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial antar manusia atau hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Interaksi sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tuh tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jenis-jenis interaksi sosial dibagi menjadi tiga. Yang pertama, individu dengan individu, artinya satu orang berhadapan dengan satu orang lainnya. Yang kedua, individu dengan kelompok, artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang atau disebut kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Agar kalian lebih memahami jenis interaksi sosial, Saskia berikan contoh-contoh ya. Yang pertama ada contoh interaksi sosial individu dengan individu atau satu orang dengan satu orang lainnya, yaitu ketika bertegur sapa dengan teman, dokter memeriksa pasiennya, kemudian ibu berbicara dengan anaknya, berjabat tangan, dan polisi memberi petunjuk jalan kepada orang sedang mencari alamat. Dapat kita simpulkan, interaksi sosial individu dengan individu adalah ketika ada dua orang saling berbicara atau berinteraksi. Selanjutnya ada contoh interaksi sosial individu dengan kelompok, artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang. Yang pertama yaitu ada guru sedang mengajar muridnya. Satu orang guru berhadapan dengan sekelompok murid. Yang kedua, atasan sedang memberi pelatihan terhadap karyawannya. Berikutnya ada contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok, artinya banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Contoh yang pertama, ada kelompok pramuka bekerja sama dengan kelompok PMR. Kelompok pramuka terdiri atas banyak orang dan PMR juga terdiri atas banyak orang, maka termasuk dalam interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Yang kedua adalah dua tim bermain tarik tambang. Bisa dilihat pada gambar, satu tim pemain tarik tambang terdiri atas dua orang, artinya banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Yang ketiga, ada dua tim pertandingan sepak bola. Kalian tentu sudah tahu ya bahwa satu tim sepak bola berjumlah 11 pemain, artinya 11 orang berhadapan dengan 11 orang, kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia yang kedua adalah interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Contoh interaksi dengan lingkungan hidup atau alam. Yang pertama yaitu petani menggarap ladang pertaniannya. Petani sedang berinteraksi untuk melakukan kegiatan di lingkungan alam berupa pesawahan. Yang kedua yaitu nelayan mencari ikan di laut. Nelayan berinteraksi dengan lingkungan alam berupa lautan untuk mencari hasil bumi berupa ikan. Yang ketiga, penduduk mengambil kayu hasil hutan. Penduduk di sekitar memanfaatkan sumber daya alam untuk kegiatan sehari-hari seperti kayu bakar. Dan yang terakhir, penambang belerang di gunung. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan memanfaatkan kondisi alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Materi selanjutnya adalah interaksi sosial di lingkungan pasar. Tahu dong pasar, kalian pasti senang jika diajak oleh orang tua berbelanja ke pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Interaksi sosial di pasar dapat terjadi antara penjual dan pembeli, penjual dan pemasok barang atau distributor. Kemudian bisa juga terjadi interaksi antara penjual dengan penjual, atau bahkan interaksi dapat terjadi antara pembeli dengan pembeli.
Biasanya ibu-ibu kalian sedang berbelanja pasti saling mengobrol satu sama lain. Penjual dan pembeli yang ada di pasar berasal dari suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial dilakukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa dalam interaksi sosial perlu adanya sikap toleransi dan tegang rasa. Toleransi adalah suatu sikap menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkungan lainnya. Dan tegang rasa adalah suatu sikap hidup dalam upacara, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Manfaat jika kita memiliki sikap toleransi dan tegang rasa diantaranya yang pertama, kerukunan akan terjaga, kemudian persatuan dan kesatuan akan meningkat, aktivitas akan berjalan lancar, dan yang keempat, kehidupan terasa damai. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan mengenai materi IPS telah selesai. Terima kasih sudah menyimak pembahasan dengan baik, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.